Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang satu hari kerja kita sampai tiba pada sore hari ini. Dan kita berkumpul kembali dengan keluarga kita di dalam satu kesukaan untuk kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui ringkasan atau kesimpulan sekolah Sabat yang dibawakan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jusudupuro. Pada sore hari ini judul yang dibawakan adalah Dihina dan Ditolak Manusia. Dihina dan ditolak manusia. Kalau kita baca di dalam Lukas 4 ayat 21 dan 30 sebagaimana dikatakan apa? Lukas 4 ayat 21 dan sampai 30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kamu dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat pekabaran Yesus Kristus, bagaimana dia datang untuk menyelamatkan kita, rela berkorban, meninggalkan tahta yang suci, yang penuh dengan kemewahan, dan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, menolong kita, dan menggantikan kita untuk menanggung dosa-dosa itu. Tetapi, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan judulnya, dia sudah rela menyerahkan hidupnya, rela memberikan dirinya untuk menggantikan kita, tetapi dia masih dihina dan ditolak oleh kita. Dikatakan di sini, sebagaimana juga dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 58 sampai 59 dikatakan, Yohanes 8 ayat 58 sampai 59. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita juga akan mengalami hal-hal seperti ini. Kalau ada orang yang mengatakan yang benar, ataupun ada orang mau menegur kita, kita akan marah. Mungkin juga menolak orang yang menegur kita. Begitu juga dengan Yesus ini. Dia datang mengatakan yang benar, mengatakan semua tentang perbuatan-perbuatan kita. Tetapi bangsa Israel menolak dia dan ingin membunuh dia. Baik oleh para pemimpin atau bahkan oleh rakyat jelata, kehidupan, tindakan dan ajaran Yesus terus-menerus disalahpahami, menyebabkan penolakan dan kebencian oleh orang-orang yang ia datang untuk selamatkan. Dalam arti tertentu harus seperti orang tua yang melihat anak nakal yang membutuhkan bantuan, dan meskipun orang tua bersedia memberikan segalanya untuk anak itu menolak orang tua, menimbun cemoohan dan penolakan terhadap satu-satunya orang yang mungkin bisa menjauhkan anak itu dari kehancuran total. Itulah yang Yesus hadapi selama berada di bumi. Betapa menyakitkan pasti itu baginya. Sebagaimana orang tua datang untuk membantu anaknya, tetapi anaknya tidak mau menerima dan anaknya menolak.
Kita semua pernah merasakan pedihnya penolakan, dan mungkin rasa sakit kita serupa dengan penderitaan Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita disakiti bukan karena kita ditolak, tetapi karena apa arti penolakan bagi orang yang menolak kita. Mungkin seseorang yang kita sayangi yang menolak untuk menerima keselamatan di dalam Kristus. Namun bayangkan bagaimana rasanya bagi Yesus yang sepenuhnya sadar akan apa yang harus ia hadapi untuk menyelamatkan mereka, dan pada saat yang sama menyadari sepenuhnya apa konsekuensi dari penolakan, sebagaimana dikatakan oleh Ellen G. White di dalam Character Sex. Karena ketidakberdosaannya maka dia, Kristus, sangat merasakan serangan iblis. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kristus yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan kita, masih kita tolak. Apakah saat ini kita masih mau menolak kedatangan apa? Keberadaan Kristus sebagai juru selamat kita. Hanya saudara dan saya yang mengetahuinya dari hati kita. Sebagaimana Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, marilah kita menerimanya. Marilah kita menyambut bahwa Kristus adalah satu-satunya yang patut kita sembah di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu apa? Mungkin dari pilihan kita banyak orang akan menghina kita, ataupun banyak orang akan menolak kita juga. Tetapi yakin dan percaya Kristus memberikan hidupnya adalah untuk menyelamatkan kita. Dikatakan di dalam Matius 23 ayat 37 apa? Matius 23 ayat 37 dikatakan di sini apa? Sebagaimana Kristus memberikan suatu apa? Amaran kepada orang-orang atau amaran kepada murid-muridnya waktu itu. Jerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi sesuai dengan judul di sini dikatakan apa? Dihina dan ditolak manusia. Apakah kita mau menghina juru selamat itu? Apakah kita mau menolak juru selamat itu? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Tetapi dengan pengorbanan Kristus sebagai juru selamat dan pengorbanan Kristus yang telah menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menyelamatkan kita, marilah kita terima bahwa keselamatan itu datang daripadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.